Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau tes adapter charger Xiaomi 33W yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 115.000. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan tes adapter charger set Xiaomi 33W ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger Xiaomi 33W ini? Simak videonya. Unboxing Xiaomi adapter charger 33W, lihat ini ya, masih segel rapi. Oke. Nah, ini dia dalam paket pembelian, kardusnya dikemas dengan cara seperti ini. Nah, ini coba saya buka. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Xiaomi 33W yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, kemudian di dalamnya di dalam kardus ada nota seperti ini ya. Kemudian ini ada user manual. Cukup tebal sekali user manualnya, sangat niat. Nah, ya ada berbagai macam bahasa. Kemudian ini ada kartu garansi. Nah, seperti ini. Lalu kita akan dapat kabel charger. Ini coba kita lihat fisik kabel chargernya, ada QR kodenya seperti ini. Nah, ini saya beli officialnya Xiaomi ya, lokasi tokonya. Kemudian coba kita lihat dari sisi kabel charger, dia seperti ini, warnanya putih agak keabu-abuan. Kemudian dari sisi ujung port dia seperti ini. Ini ujung port USB-C, bisa kita lihat ini. Nah ya, dia seperti ini fisiknya. Kemudian coba kita lihat dari sisi ujung USB-A-nya. Coba kita lihat dari sisi warna port USB-A-nya. Ini warna oranye. Kemudian ada tulisan K3 seperti ini. Nah ya, kemudian coba kita balik, ada tulisannya 3A. 3A itu mungkin maksudnya 3 ampere ya. Kemudian coba kita lihat dari sisi pin USB-A ini ada berapa pin. Coba saya senteri. Nah, lihat ini. Totalnya dia ada, lihat itu ada 4 pin. Kemudian di tengah-tengah bisa dilihat itu ada 1 pin di tengah-tengah ya, lihat itu di tengah-tengah agak menjorok ke dalam. Jadi total dari USB-A ini ada 5 pin. Kemudian ini fisik adapter chargernya saya ambil dahulu sebentar. Nah, seperti ini fisik dari adapter charger Xiaomi 33W. Dari sisi tampilan depan ada tulisannya 33W Design by Xiaomi. Kemudian kita lihat dari sisi ini kosong. Dari sisi sini juga ada tulisannya 33W Design by Xiaomi. Kemudian dari sisi port bisa dilihat ini. Nah, dia tulisannya seperti ini atau fisik dari portnya. Lalu dilihat dari sisi USB-A, dia seperti ini. Warna oranye. Coba kita lihat dari sisi pin USB-A portnya ini. Nah, lihat nih. Coba saya sentri ya. Lihat dia di ujung yang depan ada satu pin, bisa dilihat ini. Sebentar, saya perjelas. Tengah-tengah ini, di bagian sininya ini, dia ada 1 pin. Itu untuk menghubungkan bagian kabel USB-A yang ada 1 pin di tengah-tengah, bisa dilihat dia. Nah itu, kemudian di belakang ada 4. Nah, jadi di totalnya ada 5 pin USB-A ini sesuai dengan kabel yang USB-A juga 5 pin. Kemudian coba kita lihat dari sisi sini. Spesifikasinya dia seperti ini, model MDY16EF. Kemudian lihat ini, silahkan dilihat sendiri ya. Seluruh dayanya paling besar yaitu 11 volt dikali 3 ampere sama dengan 33W. Nah, ini tentang spesifikasinya. Kemudian ini ada berbagai macam simbol atau logo tentang keamanan adapter chargernya. Silakan diterjemahkan sendiri, mulai dari ada tulisan EAC, kemudian ada ini QR kode, kemudian ada CI dan lain-lain. Seperti ini fisik dari adapter charger Xiaomi 33W. Dilihat dari sisi finishing atau built-in quality Xiaomi 33W, kita lihat dari sisi tulisan ini terlihat jelas dan sangat rapi. Dari sisi yang lain, ini model fisiknya itu glossy, sehingga menurut saya ini saya pegang sedikit agak mudah meninggalkan keringat. Dari sisi tulisan sini juga sangat rapi pengerjaannya. Kemudian kita lihat dari sisi tulisan spesifikasi, lihat ini kecil tapi rapi, tidak asal-asalan gitu ya sablonannya. Kemudian dari sisi finishing hubungan casing satu dengan yang lainnya bisa dilihat ini sangat rapi, bisa dilihat.
Nah, rapi ya. Kemudian ini sedikit agak ada rongga sedikit, tapi sangat kecil rongganya, sehingga tingkat kerapiannya saya nilai sangat bagus sekali. Kemudian dari sisi port, lihat ini portnya juga presisi dan lurus. Nah ya, tidak asal-asalan, kualitas kerapian portnya sangat bagus. Nah, kemudian dari sisi yang lain, misalnya ini colokan, lihat ini juga sangat rapi. Tes getok-getok Xiaomi 33 watt. Nah, ini coba saya bandingkan dengan menggunakan adapter charger polosan yang tidak ada mereknya. Nah, pertama coba dari sisi Xiaomi 33 watt, silahkan didengarkan sendiri. Ini saya getok-getok. Enak, tek tek tek, tidak tang 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 gitu. Coba dari sisi sini saya getok-getok. Sama. Coba dari sisi sini. Sama. Coba dari sisi sini. Agak prak-prak, lihat di sekali lagi. Nah, seperti itu. Coba dari sisi sini. Enak, tek tek tek. Coba saya bandingkan dengan menggunakan adapter charger polosan. Lihat ini saya ketok-ketok. Tang 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 gitu ya. Coba dari sisi sini. Nah, prak-prak-prak sama. Dari sisi sini prak-prak-prak juga. Jadi perkiraan dari sisi modulnya itu kurang pakem ya, atau mungkin tidak dikasih lem sehingga prak-prak-prak seperti itu untuk yang adapter charger polosan. Coba dari sisi sini. Nah, prak-prak-prak. Coba dari sisi sini. Enak. Jadi dari sisi diketok-ketok tingkat kesolidan atau tek 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 gitu cukup enak sekali atau cukup bagus sekali Xiaomi 33 watt ini. Tes tempel magnet ini coba saya bandingkan dengan adapter charger bawaan itel 40 watt dan adapter charger polosan. Pertama coba dari sisi itel 40 watt tempel magnet seperti ini dia. Nah, ini ketika adapter charger yang bawaan ponsel ya, dia tidak nempel magnet. Sehingga diperkirakan dalam usia pakai jangka panjang itu colokannya tidak mudah berkarat. Sehingga proses transfer listrik dari colokan ini ke stop kontak yang ada di listrik tidak ada yang mengganggu. Kadang kalau kita nyolokin sebuah adapter charger ataupun device lainnya, kadang ada yang listriknya muncrat, itu ada yang mengganggu. Nah, kalau seperti ini dia tidak mudah berkarat sehingga tingkat muncrat listriknya ketika proses colok ke listrik itu enak. Kemudian coba ini pembanding adapter charger polosan. Nah, dia nempel seperti ini. Nah, ini dalam jangka waktu lama dia akan berkarat. Kalau pengen tahu, ini lihat dia mulai berkarat hitam-hitam seperti ini. Ini pasti ketika dicolokin ke listrik, listriknya akan muncrat karena dia mengganggu karatnya. Nah, contoh yang lain ini ya, coba saya bandingkan dengan Xiaomi 30 watt, coba saya tempelkan. Tidak nempel magnet, sehingga aman untuk pemakaian jangka panjang. Colokannya ini tidak mudah berkarat. Tes berat adapter charger ini coba saya bandingkan dengan Infinix 33 watt. Secara daya sama ya, sama-sama adapter charger yang menggunakan port USB ya. Ini bawaan ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Pertama coba dari sisi Infinix dahulu. Lihat ini saya timbang 87 gram. Nah, coba kemudian yang dari sisi Xiaomi, lihat ini 83 gram. Jadi ya 11-12 lah ya, beratnya kurang lebih sama. Kalau pengen tahu dari sisi perbandingan fisiknya, sedikit agak lebih besar Infinix 33 watt. Jadi ya agak wajar lebih berat Infinix sedikit karena desainnya lebih besar. Jadi secara berat sudah rasional, perbandingannya sama-sama bagusnya ketika Xiaomi 33 watt dibandingkan dengan Infinix 33 watt. Tes Ripple adapter charger Xiaomi 33 watt. Ini saya menggunakan kabel charger bawaan adapter charger ya. Yang charger set di dalam paket pembelian tadi. Nanti coba saya bandingkan dengan adapter charger polosan yang support quick charging 2.0. Untuk tes daya bebannya ini coba untuk charging ke power bank Anker yang support input daya sekitar 18 watt atau 22,5 watt menggunakan USB Dr. Cozy. Nah, seperti ini X1. Oke, saya tata dahulu. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan ke power bank Anker. Nah, proses charging berjalan dengan baik, start dari baterai 32%. Nah, kita lihat dari sisi protokol daya cepat yang aktif PD 3.0 dengan seluruh daya 8,7 volt kali 2,1 ampere sama dengan 18,3 watt. Sesuai dengan input daya dari power bank ini kurang lebih di 18 watt. Sekarang saya masuk ke Ripple. Nah, ini hasil Ripple-nya. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 178 mV. Lumayan agak tinggi tapi tidak tinggi-tinggi amat. Ingat,
ini adapter charger lewat jalur USB-A, sehingga biasanya karakter dari adapter charger USB-A itu biasanya hasil ripple-nya agak tinggi. Coba kita lihat analisisnya dari sisi voltase, dia mencapai 8,7 volt. Sekarang coba kita bandingkan dengan menggunakan adapter charger polosan yang support quick charging 18 watt. Saya tetap dengan menggunakan kabel charger bawaan Xiaomi. Nah, seperti ini ya. Nah, sebentar saya hubungkan dahulu. Nah, ini kemudian coba saya hubungkan ke power bank anchornya. Nah, ini sudah saya hubungkan. Nah, silakan disimak menggunakan adapter charger polosan. Nah, lihat ini yang aktif QC 3.0 dengan daya maksimal 13,7 watt, voltasenya 8,3 volt, ampernya 1,6 ampere. Oke, sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, ini ripple-nya. Nah, lihat. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 195 mV. Jadi nilai ripple-nya masih lebih rendah Xiaomi 33 watt. Walaupun secara daya atau voltase lebih tinggi Xiaomi, tapi bagusnya Xiaomi ini menghasilkan nilai VPP yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan adapter charger polosan. Nilai ripple-nya sekali lagi lebih rendah Xiaomi 33 watt. Tes resistensi kabel charger Xiaomi 33 watt. Ini coba saya menggunakan beban power bank tetap ya, input 18 watt. Nah, seperti ini. Ini saya menggunakan dual USB, dokter. Yang pertama sebelum terjadi resistensi bisa dilihat di sini, kemudian setelah melewati resistensi nanti bisa dilihat di sini. Oke, saya hubungkan sekarang, lihat ini. Lihat saya hubungkan lewat jalur USB-C. Sebentar. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat sudah berjalan dengan baik. Start dari baterai 33%. Mungkin teman-teman ada yang belum paham apa itu resistensi. Ibaratnya sebuah hambatan kabel. Jadi kabel itu ada hambatannya. Nah, ini coba saya atur sedemikian rupa agar bisa menjelaskan sistem resistensi yang mudah dipahami dengan menggunakan dual USB dokter seperti ini. Secara aturan main resistensi itu ukurannya ohm, tapi ini coba saya rubah menjadi ukuran watt biar mudah diterjemahkan atau mudah dijelaskan. Oke, dari sisi sebelum melewati resistensi bisa dilihat ini, dia mencapai 18,9 watt. Nah, kemudian setelah melewati resistensi bisa dilihat di sini dia mencapai 18,3. Jadi kurang lebih resistensi kabel ini sekitar 0,5 watt atau setengah watt dengan beban power bank input sekitar 18 watt. Tes protokol ISD cepat dengan menggunakan dual USB dokter ini ya. Pertama coba dari tes USB dokter Finersi FNB58 dahulu. Nah, lihat ini saya masuk ke fast charging, kemudian masuk ke auto detect saja. Nah, kita tunggu sebentar. Ini masih loading. Lihat PD tidak aktif wajar karena lewat jalur USB-A. Apple tidak aktif wajar karena ini sekali lagi adapter charger yang lebih dikhususkan untuk Xiaomi turbo charging atau ponsel Xiaomi. Lihat Samsung tidak aktif ya wajar, Huawei tidak aktif ya wajar. Lihat ya QC 2.0 dan 3.0 aktif. Nah, ini kemampuan protokol ISD cepat Xiaomi 33 watt. Nah, sekarang coba saya tes dari sisi USB-C atau PPS. Nah, ini saya dengan menggunakan USB Dr. Cozy. Nah, lihat ini ya, Cozy X1 ini biasanya saya gunakan untuk tes khusus untuk itu yang ada PPS-nya. Lihat ini, saya masuk ke protokol. Nah, lihat. Nah, loading. Kita tunggu sebentar. Nah, ini lihat ini PD 9 volt 3 ampere sama dengan 27 watt. Nah, ini bagus, ini kemampuan membacanya. Kemudian PPS dia bisa 33 watt. Nah, jadi adapter charger Xiaomi ini support PPS walaupun lewat jalur USB-A ya, berdasarkan data yang ada di sini. Kemudian secara voltase dia support 5 volt, 9 volt. Nah, kemudian PPS-nya lihat ini, dia support ini 11 volt paling tinggi ya 3 ampere sama dengan 33 watt, sudah sesuai. Nah, lihat QC-nya dia support hingga maksimal 12 volt, kemudian QC 3.0 11,9 volt, ada tulisannya Mi, mungkin untuk mungkin sistem protokol ISD cepat Xiaomi, kira-kira seperti itu. Ini ya, jadi hasil dari protokol ISD cepat Xiaomi turbo charging atau adapter charger Xiaomi 33 watt.
Tes PD trigger Xiaomi 33 watt ini, kalau kita cek dari sisi tes protokol istirahat cepat tadi, dia support PD ya ketika menggunakan USB Dr. Cozy ini tadi. Sehingga coba ini saya tes PD trigger apakah bisa atau tidak. Lihat ini, PD trigger itu menjelaskan tentang sistem tes protokol istirahat cepat PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS. Lihat ini sudah saya proses. Kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Nah, kita tunggu sebentar ini. Nah, lihat ternyata dia bisa terbaca. Nah, lihat ini PD triggernya mencapai 27 watt. Nah, bisa dilihat di sini ya, lihat. Nah, oke. Kemudian struktur voltasenya dia support 5 volt, 9 volt. Ampernya support 3 ampere. Jadi ini kemampuan PD trigger dari Xiaomi 33 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Loading start dari baterai 10%. Coba saya nyalakan ponselnya. Cuma charging, tidak fast charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi protokol istirahat cepat yang aktif QC 5 volt dengan seteru daya 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,4 watt. Sudah masuk akal berdasarkan tes protokol istirahat cepat tadi, juga tidak support ke Samsung. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi ripple. Nah, ini nilai ripple-nya. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai ripple VPP 99 mV. Lumayan rendah hasil ripple-nya karena juga dayanya rendah. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 quick charging 18 watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 38%. Kita tunggu sebentar. Nah, quick chargingnya aktif. Nah, dengan menggunakan Xiaomi 33 watt. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi kemampuan protokol istirahat cepat yang aktif QC 3.1 dengan seteru daya 6,4 volt kali 1,1 ampere sama dengan 7, sekian watt. Secara protokol istirahat cepat dia quick chargingnya aktif, secara daya berada di daya 10 watt. 10 watt ke bawah maksud saya. Nah, kenapa kok dayanya rendah? Kalau menurut saya performa dari ponsel ini sudah turun, sehingga kemampuan dayanya sudah mengalami penurunan karena usia pakai ya, harap wajar. Tapi fokus pengetesan kita indikator quick chargingnya aktif dan di sini juga fast chargingnya aktif. Mungkin buat ponsel yang fast chargingnya baru atau kondisi ponsel baru pasti dayanya di atas 10 watt. Nah, oke. Sekarang coba saya masuk ke menu ripple. Lihat ini. Nah, ini hasil nilai ripple-nya. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 74 mV. Lumayan rendah ya ripple-nya karena dayanya juga rendah, tapi secara tes quick charging atau fast chargingnya aktif. Tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 42%. Tidak muncul fast chargingnya, artinya dia standar charging secara notifikasi seperti itu. Kita cek dari sisi protokol istirahat cepat yang aktif PD 3.0. Nah, secara protokol istirahat cepat PD 3.0 itu kategorinya protokol istirahat cepat fast charging. Kita lihat dari sisi seteru daya 4,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9 watt. Nah, sekarang kita masuk ke menu ripple. Nah, lihat ini nilai ripple-nya. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 77 mV. Lumayan rendah ya hasil ripple-nya ke Vivo fast charging 18 watt. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah saya hubungkan. Start dari baterai 7%. Indikator cuma charging saja, tidak fast charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol istirahat cepat yang aktif PD 3.0 dengan seteru daya 4,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9,1 watt. Nah, sekarang kita masuk ke menu ripple. Nah, ini coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 78 mV. Tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 6%. Nah, lihat cuma petir seperti ini. Artinya tidak support quick charging atau super charging. Biarkan tabletnya standby. Kita cek dari sisi ini protokol istirahat cepat yang aktif PD 3.0 dengan seteru daya 4,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9,2 watt.
Nah, sekarang coba kita masuk ke menu Ripple. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 69 mV, lumayan rendah nilai VPP-nya karena dayanya juga rendah atau di bawah 10 Watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 Watt atau PPS. Nah, tadi berdasarkan tes protokol saya cepat dia support PPS. Coba ini saya buktikan ke ponsel Samsung. Lihat, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar, charging saja. Apakah dia mengalami perubahan? Kita tunggu sebentar. Nah, lihat, ternyata tidak mengalami perubahan. Padahal secara teori tes protokol isi cepat tadi dia support PPS 33 Watt ya kalau tidak salah. Ternyata ke Samsung yang juga mendukung atau support PPS dia tidak bisa. Nah, adanya seperti ini. Coba saya nyalakan. Mungkin kita lihat dari sisi sistem charging misalnya, lihat ini. Nah, kita tunggu, lihat ini. Charging connect, tidak super fast charging atau fast charging. Nah, memang adanya seperti ini. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi cepat PD 3.0. Dengan seluruh daya, lihat 4,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,9 watt. Sudah rasional standar charging. Sekarang coba masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya. Mencapai, coba saya pause cara acak, 81 mV VPP-nya, lumayan rendah nilai Ripple-nya karena dayanya juga rendah atau standar charging di bawah 10 Watt. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 Watt. Nah, ini habis total baterainya, langsung saja saya hubungkan. Nah, lihat sudah saya hubungkan. Start dari baterai 1% atau habis total. Kita tunggu sebentar apakah ada desimalnya atau tidak. Ternyata tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi protokol isi cepat yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya 5 volt kali, nah lihat ini 1,4 ampere sama dengan 7,1 watt. Nah, dia lumayan naik dayanya. Dia ini di daya 11 watt. Ampernya lumayan tinggi. Lihat. Nah, ini kalau kita mengacu pada aturan main tentang seluruh daya, ini supportnya di fast charging Infinix 18 Watt ya. Karena dayanya di atas 10 Watt, lihat ini. Yang aktif PD 3.0. Oke, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Coba saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 97 mV. Lumayan bagus supportnya atau dia jalan di fast charging Infinix 18 Watt dengan nilai VPP yang lumayan rendah 97 mV. Tes ke ponsel Realme 9i dan charging 33 Watt saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 21%, tidak ada indikator dari chargingnya atau charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi cepat yang aktif PD 3.0 dengan seluruh daya 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,6 watt. Sekarang kita masuk ke menu Ripple, menghasilkan nilai VPP. Coba saya pause cara acak, 81 mV VPP-nya. Tes ke ponsel Itel RS4 Power Charging 45 Watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 48%. Statusnya cuma charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PD 3.0 dengan seluruh daya 4,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,7 watt. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 89 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x SuperVOOC 45 Watt. Saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 18%. Tidak ada indikator fast chargingnya ya, cuma 18% gitu saja. Ini juga statusnya cuma charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi cepat yang aktif PD 3.0 dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,9 ampere sama dengan 9,7 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 98 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 Watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Fast charging yang aktif. Start dari baterai 20%. Biarkan ponselnya standby.
Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PD 3.0 dengan seteru daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,8 watt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, ini coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 89 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco N6 Pro turbo charging 67 watt. Nah, ini karena secara kabel bawaan ada tulisannya 3A. Mungkin 3 ampere ya. Coba saya gunakan untuk ke ponsel Xiaomi 60 watt. Ini secara kabel bawaan minta 6 ampere. Bisa atau tidak? Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 11%. Nah, ternyata ini cuma seperti ini. Tidak bisa quick charging atau Mi Turbo charging. Nah, ya, adanya seperti ini. Sekarang coba kita cek dahulu dari sisi ini yang aktif protokol isi cepat PD 3.0 dengan seteru daya 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,5 watt. Tidak aktif quick chargingnya, tapi secara sini PD 3.0. Nah, ini menurut saya ya standar chargingnya Xiaomi sekitar 10 watt. Coba saya cek Ripple-nya. Nah, ini menghasilkan nilai VPP. Coba saya pause cara acak 112 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco N6 Pro turbo charging 60 watt. Nah, kali ini akan saya ganti dengan menggunakan kabel arus 6 ampere atau kabel bawaan Xiaomi Poco N6 Pro ini. Lihat ini ya, 6 ampere. Bisa dilihat ini dengan jelas. Nah, coba. Tadi ketika menggunakan kabel bawaan Xiaomi 33 watt 3 ampere tidak support quick charging atau Mi Turbo charging. Ini coba menggunakan kabel Xiaomi Poco N6 Pro. Kita tunggu sebentar. Nah, quick charging. Nah, ini baru Mi Turbo charging. Bisa. Nah, itu ya solusinya. Mungkin ada yang beli adapter charger ini tidak bisa Mi Turbo charging ke ponselnya. Artinya minta diganti kabelnya yang arusnya 6 ampere. Oke. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS. Dengan seteru daya ini masih naik dayanya, lihat langsung dayanya naik. Tadi ketika menggunakan kabel bawaannya ini mentok di bawah 10 watt. Nah, ya ini 3 ampere. Nah, bisa dilihat ini ya. Nah, sebentar saya perjelas. Nah, 3 ampere. Jelas? Nah, ini 3 ampere. Nah, ini menggunakan kabel 6 ampere, dia bisa jalan hingga 26 watt maksimal. Dengan seteru daya 8,5 volt kali 3 ampere. Nah, ini Mi Turbo charging ya dayanya segini. Secara teori adapter chargernya 33 watt real maksimal mencapai hingga 26 watt. Ini ponselnya Xiaomi Turbo charging 67 watt. Jadi daya hisapnya lebih maksimal. Ya ini maksimalnya dia. Nah, sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 76 mV. Nah, dayanya tinggi, Ripple-nya rendah. Cukup bagus sekali performa dari adapter charger Xiaomi 33 watt ini ketika dikombinasikan dengan kabel charger 6 ampere. Tes ke ponsel Xiaomi Poco N6 Pro turbo charging 60 watt. Nah, kali akan saya kombinasikan dengan kabel charger robot. Ini juga support 6 ampere dikali 20 volt sama dengan 120 watt, bisa dilihat di sini. Apakah bisa atau tidak kan gitu. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 16%. Kita tunggu. Nah, ini lihat dia mengalami restart. Kita tunggu sebentar. Nah, Mi Turbo charging aktif. Bisa dijadikan alternatif dengan menggunakan kabel robot 120 watt ini. Lihat Mi Turbo charging ya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS. Lihat dayanya masih naik. Jadi mungkin teman-teman bila mencari kabel bawaan ponsel Xiaomi mengalami kesusahan gitu ya. Ini saya kasih alternatif dengan menggunakan kabel robot 120 watt bisa support Mi Turbo charging 33 watt. Dengan seteru daya 8,5 volt kali 3,1 ampere sama dengan 26 watt. Sama dengan kabel bawaan Xiaomi yang 67 watt tadi atau 6 ampere. Nah, dari sisi itu sudah yang aktif PPS ya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya juga sama. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 75 mV. Sama seperti dengan menggunakan kabel charger bawaan Xiaomi Poco N6 Pro
60 watt atau 6 ampere tadi. Hasil ripple-nya kurang lebih sama. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite flash charging 80 watt. Saya hubungkan mode ponsel nyala. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Nah, proses charging sudah terdeteksi. Kita cek dari sisi sini saja notifikasinya. Nah, lihat petirnya standar. Artinya tidak support flash charging dari sisi sini. Sekarang kita cek dari sisi protokol IC cepat yang aktif PD 3.0. Lihat ini charging saja ya. PD 3.0 dengan satu daya 4,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9,1 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini. Coba saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 57 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 15%. Indikator yang muncul fast charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif DC. Dengan struktur daya 8,8 volt kali 0, sekian ampere sama dengan 4,3 watt. Cukup lucu hasilnya, lihat. Dia mengalami kenaikan daya, lihat di 6, sekian watt. Secara daya di bawah 10 watt, tapi secara notifikasi sekali lagi, lihat ini dia fast chargingnya aktif. Bisa dilihat petir double aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi Ripple. Nah, ini saya pause cara acak menghasilkan nilai Ripple 47 mV, lumayan rendah karena dayanya juga rendah atau di bawah 10 watt. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Karena secara tes protokol isi daya cepat tadi dia support PD atau PPS, maka coba saya hubungkan untuk charging ke laptop. Saya hubungkan sekarang, lihat ini lewat jalur USB-C tentunya ya. Kita tunggu sebentar. Lihat dia masih loading atau restart mengalami penyesuaian daya. Lihat dia sudah stabil dengan status PD 3.0 yang aktif dengan satu daya 8,6 volt kali 2,8 ampere sama dengan 24,8 watt. Cukup bagus sekali, bisa digunakan untuk charging ke laptop. Jarang ada adapter charger USB-A yang bisa untuk charging ke laptop. Khusus buat Xiaomi ini ternyata bisa. Nah, sekarang kita cek dari sisi kemampuan protokol isi daya cepat, maksud saya Ripple. Lihat ini, coba saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP atau Ripple 75 mV, lumayan rendah dengan daya yang lumayan tinggi. Tes ke laptop Advance Soulmate X ini secara input daya ada dua macam. Di sini bisa dilihat. Sebentar, saya tata dahulu. Nah, lihat ini. Ini ada Type C charging, supportnya bisa untuk 12 volt. Nah, kalau ke laptop Windows itu seluruh dayanya lebih menggunakan voltase ya, bukan watt atau ampere. Lihat ini. Ini 12 volt. Kemudian yang sebelah sini Type C full fungsi, supportnya 20 volt. Nah, karena adapter chargernya support tadi 12 volt atau 11 volt, coba saya hubungkan lewat Type C charging ini. Lihat saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar, bisa atau tidak. Kita tunggu. Oh, ternyata tidak bisa ini. Lihat 0 watt. Jadi tidak bisa digunakan untuk charging ke laptop yang membutuhkan voltase minimal 12 volt atau 11 volt. Lihat. Tapi secara tes protokol isi daya cepat tadi dia support 11 sampai 12 volt. Tidak bisa ya. Lihat ini. Jadi bisanya untuk charging ke laptop yang support PD 45 watt, tapi untuk yang support Type C 12 volt dia tidak bisa. Lihat dayanya sekali lagi 0 watt. Tes charging ke power bank Cooktek yang support input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Saya hubungkan sekarang. Lihat sudah saya hubungkan. Start dari baterai low bed atau 8%. Nah, kita lihat ini yang aktif PD 3.0 dengan satu daya 8,6 volt kali 2,7 ampere sama dengan 23 watt. Lumayan tinggi ya input atau outputnya ke power bank Cooktek ini. Coba kita masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 39 mV. Dayanya tinggi tapi Ripple-nya rendah. Cukup bagus sekali untuk charging ke power bank Cooktek yang input daya 90 watt. Tes speed charging ke ponsel Xiaomi Poco N6 Pro turbo charging 60 watt karena berdasarkan tes tadi kabel bawaan dari Xiaomi turbo charging 30 watt ini
tidak support Xiaomi Turbo Charging atau 3 ampere, sehingga saya ganti dalam tes video ini menggunakan kabel dari brand Robot yang support arus 6 ampere atau support Xiaomi Turbo Charging. Oke, saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 5%, Mi Turbo Charging aktif. Nah, ini saya buat mode ponsel mati biar efisiensi atau speed chargingnya semakin bagus, karena yang saya kejar itu speed chargingnya. Di sini saya matikan, timernya saya nyalakan sekarang. Kita tunggu sebentar. Coba kita cek dari sisi stop kontak. Nah, lihat ini dari sisi stop kontak mencapai 31 watt dalam detik ke 57 detik. Selanjutnya saya kontrol dayanya lewat stop kontak. Coba kita cek dari sisi ponsel, dalam waktu 1 menit dia terisi 6%. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 31 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponsel dahulu. Nah, lihat nih, dalam waktu 31 menit terisi 63%. Nah, ini sebuah speed charging Mi Turbo Charging 33 watt. Coba kita cek dari sisi stop kontak, tersisa daya 21%, 22 watt maksud saya ya. 22 watt. Nah, sekarang coba kita cek dari sisi temperatur adapter charger dahulu. Lihat ini, temperatur adapter chargernya panas, kategori ya panas menyengat ya, di atas 55 derajat Celcius. Tadi lihat ini, saya gerak-gerakan. Nah, lihat mencapai 56-57 derajat Celcius. Wajar panas menyengat karena Xiaomi adapter chargernya 33 watt versus ponsel 60 watt. Pasti panas. Coba saya pegang pakai tangan, panas menyengat. Tapi tidak ada masalah, yang penting tidak drop. Sekarang coba kita cek dari sisi ponselnya. Lihat ini, mencapai 38, stabil di 38, hangat normal ya, karena ponselnya 67 watt gitu ya, diversuskan dengan adapter charger 33 watt. Pasti ponselnya tidak panas, adapter chargernya yang panas. Tapi sekali lagi tidak ada masalah, yang penting tidak drop. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 59 menit atau 1 jam telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya, sudah terisi full 100% dalam waktu 59 menit atau 1 jam. Jadi kesimpulannya, adapter charger Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Di dalam paket pembelian saya dapat kabel bawaan atau charger set lah ya. Ini kabelnya support arus 3 ampere. Nah, dampaknya dengan kabel arus 3 ampere ini, berdasarkan tes saya, dia tidak support untuk ke Xiaomi Turbo Charging 67 watt tadi, ke ponsel Xiaomi Poco N6 Pro ini. Nah, harus diganti dengan menggunakan kabel yang support arus 6 ampere atau 120 watt. Tadi saya tes ke kabel Robot 120 watt, dia langsung support Mi Turbo Charging 33 watt. Nah, ini kelemahan dari adapter charger ini. Mungkin ada yang teman-teman baru turun gunung beli kabel atau adapter charger ini. Jangan kaget ketika digunakan untuk ponsel Xiaomi Turbo Charging, turbo chargingnya tidak aktif, wajib diganti kabelnya. Lalu dari sisi kemampuan charging atau fast charging lainnya ke device brand lain, misalnya ke Samsung, Oppo, Realme ataupun lainnya, menghasilkan sistem fast charging yang acak. Kadang support fast charging, kadang tidak support fast charging. Untuk ke power bank lumayan, dia support PD atau fast charging. Tadi ke laptop juga sebagian ada yang support PD atau fast chargingnya aktif, lumayan bagus. Karena biasanya kalau ada charger USB-A ini, kalau ke laptop kadang tidak ngangkat. Nah, untuk sistem input PD, tapi adapter charger ini support PD ataupun PPS, cukup bagus sekali. Lalu dari sisi kemampuan speed charging cukup bagus sekali. Tadi ke Xiaomi Poco N6 Pro ini secara sistem turbo charging 60 watt dengan adapter charger 33 watt ini, dari persentase baterai low bed hingga terisi penuh membutuhkan waktu 60 menit. Sebagai perbandingan, ketika menggunakan adapter charger bawaan ponsel ini 67 watt, full charging membutuhkan waktu 57 menit. Cuma selisih 3 menit dengan menggunakan 33 watt adapter charger ini. 11-12 cukup cepat sekali dengan harga yang murah. Lalu dari sisi temperatur panas menyengat, wajar ya, mengingat ini adapter charger 33 watt versus ponsel 67 watt. Pasti adapter charger ini temperaturnya kewalahan, tapi tidak ada masalah, yang penting tidak drop. Jadi secara keseluruhan performa adapter charger ini cukup bagus sekali. Sayangnya cuma satu tadi, dikasih bawaan kabel charger
3 ampere atau tidak support Xiaomi Turbo Charging 3 ampere, wajib diganti dengan menggunakan kabel lainnya yang support arus 6 ampere 120 watt. Contoh tadi misalnya dengan menggunakan robot 120 watt ini. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman untuk membeli adapter charger Xiaomi Turbo Charging 3 watt ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.